Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 12 Juni 2025, pelajaran yang ke-11 Triwulan yang kedua. Untuk judul hari ini adalah Untuk Saat Seperti Ini. Ada kecenderungan yang tidak menguntungkan di antara beberapa orang Kristen untuk memikirkan hal-hal sulit tentang nubuatan Alkitab. Kita melihat bahwa masa-masa sulit terbentang di depan, dan pelajaran tentang nubuatan dapat menjadi berbasis rasa takut, berfokus pada kesulitan gantinya resolusi yang dijanjikan untuk cerita tersebut. Meskipun Tuhan tidak menutupi masa depan dan Dia jujur tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di antara sekarang dan berakhirnya pertentangan besar, penting untuk selalu membaca ceritanya sampai akhir. Ada pola umum dalam nubuatan di mana Tuhan mengungkapkan kebenaran tentang kekacauan yang diciptakan oleh pemberontakan kita manusia, dan Dia menunjukkan kepada kita konsekuensinya, tetapi kemudian Dia selalu mengulurkan harapan. Beberapa orang telah melihat ramalan krisis terakhir, masa kesusahan Yakub, dengan ketakutan dan gemetar. Tidak diragukan lagi, saat-saat terakhir tidak akan mudah bagi umat Tuhan. Tetapi, sama seperti ramalan masa-masa sulit itu dapat diandalkan, demikian pula dengan janji pembebasan. Dalam Wahyu 12, iblis mengejar mempelai Kristus dengan balas dendam yang penuh kebencian, tetapi Tuhan turun tangan untuk menyelamatkannya. Kisah Esther juga memiliki seorang ratu cantik yang memainkan peran sentral dalam drama tersebut, dan Tuhan menggunakannya dengan penuh kuasa untuk menyelamatkan umatnya. Bacalah Esther 4 ayat 13 dan 14, Esther 5 ayat 1-3, dan Esther 9 ayat 20-28. Pelajaran apakah yang dapat kita petik dari perikop-perikop ini mengenai penderitaan kita di saat-saat terakhir sejarah bumi? Saya baca dalam Esther 4 ayat 13 dan 14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Esther 5 ayat 1-3. Esther menghadap raja. Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Esther 9 ayat 20-28. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu,
telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi, hal itu disampaikan di hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena mereka orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun, menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Tuhan membangkitkan gerejanya yang tersisa untuk satu momen tertentu dalam sejarah. Saat 1260 hari abad kegelapan berakhir, Tuhan membawa mempelai wanita keluar dari persembunyiannya untuk membawa pekabaran terakhirnya akan belas kasihan kepada dunia, pekabaran 3 malaikat. Kita di sini untuk saat yang seperti ini. Ester 4 ayat 14. Ester mendapati bahwa dia tidak sendirian menghadapi penganiayaan yang dilancarkan terhadap rakyatnya oleh Haman. Dia mendapat bantuan dari raja dan rakyatnya akhirnya dibebaskan. Juga kita tidak sendirian saat kita memasuki saat-saat terakhir sejarah bumi. Sang Raja ada di pihak kita dan umat Tuhan akan dibebaskan juga. Segala sesuatunya berjalan dengan baik, setidaknya dalam cerita ini bagi umat Tuhan. Namun itu tidak selalu terjadi seperti itu, bukan? Lalu mengapa kita harus selalu mengambil pandangan jangka panjang tentang berbagai hal untuk mempertahankan harapan yang kita miliki di dalam Kristus? Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Kamis 12 Juni 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.